satu di dalam doa. Kami yakin akan firman-Mu, oleh karena itu kami tidak bimbang dalam menghadapi kehidupan ini. Ada banyak hal, ada banyak tawaran tentunya yang diberikan oleh dunia ini. Namun kami percaya apa yang Engkau janjikan jauh lebih mulia. Untuk itu biarlah Roh Kudus menolong kami untuk memahami firman-Mu. Dan Roh Kudus memberi kekuatan agar firman ini dapat kami lakukan dalam hidup sehari-hari. Sertai hamba-Mu dalam menyampaikan firman-Mu ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pagi ini dasar renungan kita diambil dari Yehezkiel 36. Kitab Nabi Yehezkiel pasalnya yang ke-36 ayat 24 sampai dengan ayatnya yang ke-28. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Yehezkiel 36 ayat 24 sampai 28 demikian. Aku akan menjemput kamu dari antara bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari semua negeri dan akan membawa kamu kembali ke tanahmu. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahhirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu. Aku akan mentahhirkan kamu. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Dan kamu akan diam di dalam negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu, dan kamu akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu. Sampai demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia yang mau mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Maranatha. Ibu Bapak yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, kalau kita cermati bacaan hari ini, Yehezkiel pasal 36 itu diberi judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia Pembaruan Israel. Kenapa sih harus ada pembaruan? Kalau sesuatu dikatakan baru, pasti ada bandingannya. Bandingannya adalah yang lama. Apa yang terjadi dalam kehidupan umat Tuhan Israel pada masa sebelum ini? Kehidupan yang lama mereka. Sehingga mereka harus mengalami kepahitan, mengalami penderitaan, mengalami penghukuman, dibuang ke Babel. Bagaimana kita tahu? Ada banyak kesalahan yang dilakukan oleh umat itu. Nabi-nabi diutus Tuhan untuk mengingatkan perilaku yang buruk. Supaya segala sesuatu yang buruk, azab itu jangan terjadi. Namun umat ini tetap bandel, tegar tengkuk, dan akhirnya dibuang ke Babel. Masa pembuangan
yang tidak sebentar, lama, 70 tahun. Dalam masa seperti ini tentu orang kehilangan pengharapan. Ya sudah, kalau Allah sudah membenci, menghukum kita, biarlah kami binasa. Tapi Allah tidak menghendaki kebinasaan umatnya. Yang Allah inginkan adalah pertobatan. Nabi diutus Tuhan bukan hanya untuk mengingatkan, bukan hanya untuk memberitahu bahwa ada penghukuman dari Tuhan, tetapi ada kabar baik. Ada kabar pemulihan. Pemulihan yang akan terjadi. Pembaruan yang akan terjadi pada umat itu. Lalu pembaruan yang seperti apa? Yang bagaimana yang dikehendaki diinginkan oleh Tuhan? Secara singkat, kalau kita membaca tadi sepintas, bahwa yang diinginkan itu adalah kamu akan melakukan ketetapan-ketetapan, mengerjakan apa yang aku kehendaki. Dan kemudian segera segala sesuatu itu akan berubah menjadi baru. Saudara-saudara, perubahan yang seperti apa? Dan pembaruan yang bagaimana? Yang dikehendaki oleh Allah. Apakah yang hanya tampak dari luarnya saja? Atau betul-betul pembaruan ini terjadi dari dalam diri manusia yang kemudian memancar melalui tindakan-tindakan nyata dalam hidup kesehariannya. Kita telah banyak berbicara tentang pembaruan, tentang pertobatan, tentang hidup baru. Lalu apakah sungguh-sungguh itu terjadi? Kalau saya meminjam catatan Rasul Paulus dalam Roma 12 ayat 1 dan 2, ini seringkali dipakai oleh para penatua untuk ayat pengantar persembahan. Paulus mengingatkan untuk kita memberikan tubuh kita sepenuhnya sebagai persembahan yang utuh, yang tak bercacat celah, menjadi persembahan yang harum bagi Allah. Tapi rupanya untuk menuju ke sana, ada sesuatu yang harus dibarui dalam diri manusia. Sama seperti konteks Yeskiel ini. Ada perubahan yang nyata. Bukan yang tampak luarnya saja. Perilaku tampak luar itu dalam bahasa Yunani dikatakan saskemesestai. Dari kata dasar skema. Skema itu artinya tampak luar yang kelihatan. Orang tampak luarnya bisa manis dengan tutur katanya. Tampak luarnya bisa ramah, mengerjakan segala sesuatu atas nama pelayanan. Tampak luar itu bisa dipoles. Sama seperti umat Israel. Tampak luarnya mereka bisa kelihatan baik. Umat yang beribadah, memberi persembahan. Kitab Amos itu panjang lebar mengingatkan kamu memberikan hewan yang tambun, ternak-ternak yang kualitasnya nomor 1 untuk persembahan, ada tari-tarian dan lain sebagainya. Tampak luar. Tapi di sisi yang lain, kehidupan kegelapan mereka juga berlangsung penindasan demi penindasan. Ini skema. Skema Anda bisa datang ke gereja dengan dandanan yang baik. Tapi skema Anda ketika ada di kolam renang, tentu saja bukan pakai pakaian begini. Ada tampak di sana.
Yang Paulus ingin katakan kalau meminjam catatannya dari Roma itu, berubahlah. Kata berubah itu pakai kata metamorfosis gitu ya. Dari kata dasar morphe. Morphe ini apanya yang berubah? Metamorphostai. Artinya segala sesuatu itu bisa berubah, tetapi ada unsur yang sangat inti yang tidak bisa berubah. Yang saya seringkali jelaskan itu dengan air. Kalau kita minum air biasa suhu ruangan itu cair. Air kita namakan. Tapi kalau masuk ke freezer, air itu akan beku dan kita namakan apa? Es. Kita mau ngopi, rebus air, kelupaan terus jadi berasap. Air itu jadi uap. Unsurnya, intinya berubah enggak? Saya kira tidak. Intinya tetap H2O. Itu unsur inti air. Tapi wujudnya, dia bisa jadi cair, dia jadi beku, dia jadi asap menguap. Perubahan itu bukan kayak begitu. Bukan hanya kita tampilannya beda. Orang Kristen ketika disakiti, tersinggung, perkataannya tidak didengar, hatinya dingin, membeku, dia undur. Ketika semangat, terbakar, menyala-nyala, oke, mau melayani dengan sungguh-sungguh. Ketika hidup flat, biasa-biasa saja, ya udah biasa. Intinya, dalam dirinya, dia tidak berubah sehingga dia bisa terkena perubahan suhu cuaca. Apakah perubahan yang kayak gitu yang Tuhan inginkan? Pembaruan yang seperti itu. Menurut kitab Yeskiel ini tidak begitu. Menurut Paulus dalam Roma itu juga bukan begitu. Tapi intinya, Paulus membahasakan pembaruan budimu yang ada di dalam diri kita. Jadi pembaruan itu terjadi dari dalam. Oleh karena itu Tuhan mengatakan, aku akan memberikan rohku yang baru. Rohku yang baru di dalam hatimu. Bukan hanya dalam benak pikiranmu. Karena hati itu, lebab itu, merupakan inti dari segala apa yang dilakukan oleh manusia. Yang bisa membarui inti ini hanyalah roh. Roh yang bisa masuk di dalam diri kita. Maka Yesiel mengatakan, aku akan memberikan rohku yang baru sehingga hatimu itu akan berubah. Akan mengalami pembaruan dan engkau akan taat setia. Engkau akan melakukan ketetapan-ketetapanku. Engkau akan melakukan apa yang aku kehendaki. Kalau ini tidak terjadi, tidak mungkin seorang bisa lahir baru, mengalami pertobatan, mengalami pembaruan dalam hidup kita. Nah, saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, sehebat apapun misalnya sang pengkhotbah, orang membawakannya KKR, mengajaknya saat teduh, merenungkan dosa dan seterusnya. Jika roh Tuhan itu tidak bekerja merasuki hatimu, tidak ada gunanya. Paling Anda bisa menangis di sini, menangisi meratapi dosanya, balik lagi dalam hidup kita, kumat lagi. Melakukan apa yang tidak berkenan kepada Tuhan. Oleh karena itu bukalah hatimu. Bukalah hatimu.
Saat ini adalah saat yang tepat, Advent. Berbenah, bukan hanya ornamen nanti, hiasan Natal. Bukan hanya palungan-palungan yang kita modifikasi dengan menghadirkan kandang itu. Kandang yang sesungguhnya adalah tubuh kita ini. Lalu palungan yang sejatinya adalah hati kita. Bereskan itu. Bukalah hingga Tuhan hadir. Dan lihatlah nanti pembaruan itu akan terjadi. Engkau akan ramah kepada orang lain. Tanganmu akan ringan membantu orang lain. Kakimu tidak enggan untuk memberitakan Injil. Bukan karena terpaksa, tetapi karena ada sukacita luar biasa di dalam hatiku, oleh karena hatiku sudah dibaharui oleh Roh Tuhan. Biarlah ini boleh terjadi dalam hidup kita, sehingga nanti ketika kita menyongsong kembali kedatangan Tuhan, ini Tuhan, hatiku yang telah Engkau pulihkan, aku telah menyambut dan merindukan Engkau. Tuhan Yesus menolong memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, Engkau mengingatkan kembali untuk sebuah proses pembaruan dalam hidup kami. Dan biarlah Tuhan menolong kami menjadi orang yang terbuka hatinya untuk dibaharui oleh Roh Tuhan sendiri. Sehingga apa yang kami lakukan adalah perbuatan yang taat dan setia kepada Engkau karena kami mengasihi Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.